Halo Bapak dan Ibu guru sekalian. Wah, ada perubahan besar nih di depan mata kita, terutama soal cara kita mengukur kemajuan siswa. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas semua yang perlu kita tahu soal penggabungan TKA dan Asesmen Nasional 2026. Yuk, kita langsung mulai aja. Oke, jadi ini nih gambaran pembahasan kita. Pertama, kita cari tahu dulu kenapa sih aturannya baru, terus siapa aja yang ikut. Nggak cuma siswa loh, tapi kita sebagai guru juga. Abis itu, kita lihat materi ujiannya, tugas baru buat sekolah apa aja, dan yang paling penting, tanggal-tanggalnya, biar nggak kelewat. Siap ya? Nah, yang perlu banget kita catat nih Bapak Ibu, ini tuh bukan wacana atau rencana lagi ya. Aturan ini udah resmi. Sudah sah berlaku sejak 6 Maret 2026, sesuai Kepmendikdasmen nomor 56. Jadi ya, ini realita baru yang harus kita hadapi dan siapkan bareng-bareng. Setiap ada kebijakan baru, pasti pertanyaan pertamanya sama. Kenapa sih harus diubah? Nah yuk, kita coba cari tahu bareng-bareng alasan dibaliknya. Jadi intinya itu ada di sini. Tujuannya tuh mulia banget, yaitu mendorong pembelajaran yang bisa menumbuhkan daya nalar dan karakter siswa, tentunya yang sejalan sama nilai-nilai Pancasila. Jadi fokusnya bukan lagi sekedar hafalan, tapi gimana caranya membentuk anak-anak kita jadi generasi yang kritis dan berkarakter. Ini kan yang kita semua perjuangkan di kelas setiap hari ya kan? Oke, selain tujuan yang idealis tadi, ada juga loh alasan yang sangat praktis. Jadi, dengan digabungnya tes kemampuan akademik atau TKA sama asesmen nasional atau AN, tujuannya simple, biar prosesnya lebih efisien dan efektif. Coba bayangin, kita cuma butuh satu alur evaluasi yang lebih ringkas buat memetakan kualitas pendidikan se-Indonesia. Ini langkah yang efisien banget kan? Oke, sekarang kita geser ke pertanyaan berikutnya. Siapa aja sih yang bakal terlibat di asesmen gabungan ini? Nah, untuk siswanya siapa aja yang ikut? Gampangnya ini untuk siswa di semester akhir setiap jenjang. Jadi ada anak-anak kelas 6 SD, lalu kelas 9 SMP, dan pastinya kelas 12 atau 13 untuk teman-teman di SMA dan SMK. Ini berlaku juga ya untuk program kesetaraan seperti paket A, B, dan C. Tapi tunggu dulu. Ini ternyata bukan cuma buat siswa loh. Peran kita Bapak dan Ibu guru juga penting banget di sini. Lewat apa? Lewat yang namanya Survei Lingkungan Belajar atau Sulinjar. Jadi, pendapat kita soal kualitas lingkungan belajar di sekolah itu jadi data resmi asesmen nasional. Ini kesempatan emas buat kita kasih masukan langsung. Sekarang, yuk kita bedah isinya. Apa aja sih yang bakal diujikan di tes gabungan ini? Coba kita lihat tabel ini bareng-bareng. Nah, di sini kelihatan jelas banget gimana TKA dan AN itu digabung. Coba perhatikan deh, yang paling menarik itu komponen literasi dan numerasi dari AKM, sekarang itu nggak jadi tes terpisah, tapi langsung dilebur, nyatu ke dalam soal-soal TKA Bahasa Indonesia dan Matematika. Keren ya? Nah, kalau untuk kita para guru dan kepala sekolah, tugasnya tetap, yaitu mengisi survei lingkungan belajar. Oke, kita udah tahu apa dan siapanya. Sekarang kita masuk ke bagian paling praktis. Gimana caranya? Soalnya, sukses atau enggaknya asesmen, ini ya bergantung banget sama kita di sekolah. Yuk kita lihat panduan langkah-langkah tugas dan tanggung jawab kita. Iya, saya tahu. Peraturannya itu kalau dibaca bisa panjang dan bikin pusing. Makanya, ini udah kita rangkum jadi semacam rencana aksi yang lebih simpel dan jelas, khusus buat Bapak Ibu dan tim di sekolah. Jadi, gampangnya ada 6 langkah utama nih. Pertama, pastinya sosialisasi dulu ke orang tua murid dan daftarin siswanya. Kedua, ini bagian penting, verifikasi data. Mulai dari daftar nominasi sementara atau DNS, sampai nanti jadi daftar nominasi tetap atau DNT. Kalau data udah beres, baru kita siapkan fasilitas. Terus ada gladi bersih, lanjut ke pelaksanaan tes resminya, dan terakhir, kita bagikan deh sertifikat hasil TKA atau SHTKA ke siswa-siswa. Nah, ini ada satu langkah baru yang penting banget Bapak Ibu. Mohon diperhatikan ya. Setelah daftar nominasi tetap atau DNT itu final, kepala sekolah sekarang wajib mengunggah SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang sudah ditandatangani dan distempel. Ini harus diunggah secara online, jadi tolong pastikan langkah administrasi yang satu ini jangan sampai kelewat. Oke, dan sekarang kita sampai ke bagian yang kayaknya paling ditunggu-tunggu. Kapan pelaksanaannya? Yuk siap-siap tandai kalender masing-masing. Bisa kita lihat di sini durasinya beda-beda ya tiap jenjang. Untuk SB dan SMP pelaksanaannya itu 2 hari. Nah untuk teman-teman di SMA dan SMK waktunya lebih panjang yaitu 4 hari. Setiap harinya itu udah ada jadwal spesifiknya, jadi ada kombinasi tes mata pelajaran dan juga pengisian survei.
Sebagai penutup, yuk kita sama-sama ingat, Bapak Ibu, ujung-ujungnya semua ini kan bukan cuma soal menjalankan aturan baru. Pertanyaan yang lebih penting adalah, gimana caranya kita bisa manfaatin data hasil asesmen yang sekarang lebih komprehensif ini untuk bikin perubahan nyata di kelas kita? Nah, itulah tantangan sekaligus peluang terbesar buat kita semua sebagai pendidik. Terima kasih sudah menyimak.